Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Sebelum kita mulai, sama-sama ya kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian hari ini tetap semangat, dalam keadaan sehat gitu ya. Dan pesan ibu adalah kalian tetap menjaga prokes dan selalu berdoa semoga kita dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanallahu wa ta'ala. Ya, yang sedang sakit teman-teman kita juga doakan mudah-mudahan segera sehat, bisa bersama lagi dengan kita belajar secara online ya. Untuk kelas 8 semester 1, ruang lingkup yang akan kita ambil adalah pengolahan. Dan pengolahan ada di bab 4 dengan judul pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Karena materinya agak banyak, kita bahasnya per sub saja ya, biar lebih rinci. Untuk hari ini kita akan bahas dengan submateri, yaitu apa itu pengertian serelia, pengertian kacang-kacangan, dan pengertian umbi berikut dengan jenis-jenisnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dari materi yang ibu sampaikan nanti, kalian itu diharapkan dapat, pertama, kalian memahami apa itu pengertian pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi. Kemudian kalian juga dapat mengelompokkan jenis-jenis bahan pangan tersebut. Jadi mana yang jenis serelia, mana yang jenis kacang-kacangan, dan mana yang jenis umbi. Berikut adalah peta materi tentang pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama pengertian, terus yang kedua jenis dan manfaat, yang ketiga teknik pengolahan, dan yang keempat adalah tahapan pengolahan atau proses. Pada tahapan pengolahan ini ada beberapa step yang harus kita lalui. Yang pertama perencanaan, setelah perencanaan kemudian ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan penyajiannya dan pengemasan, kemudian dievaluasi. Nah, untuk tahapan-tahapan ini tidak lepas dari yang namanya keselamatan kerja. Berikut adalah tampilan berbagai macam-macam tanaman pangan, baik serelia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini terlihat beberapa macam tanaman pangan yang ada di sekitar kita atau tumbuh di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris yang memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Di antaranya seperti tampak pada gambar di atas. Tahukah kamu apa nama tanaman pangan tersebut? Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok. Apa aja itu? Yang pertama, tanaman serelia. Kemudian yang kedua, tanaman kacang-kacangan. Dan yang ketiga adalah tanaman umbi. Kelompok tanaman serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengertian dari bahan pangan serelia, yaitu
Jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Disebut juga dengan graminia yang berbentuk bulir-bulir, berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jenis-jenisnya apa saja? Ada padi, barley, rye, jagung, gandum, sorghum, oat. Bahan pangan berikutnya adalah kacang-kacangan. Pengertian dari kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia. Jenis-jenisnya apa saja? Ada kacang tanah, kacang hijau, kedelai. Dan bahan pangan pokok berikutnya adalah umbi. Apa itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya, berupa batang, akar, atau modifikasinya. Jenis-jenis umbi antara lain ada ubi kayu, ubi jalar, talas, gadung, garut, dan juga gembili. Bagaimana? Sudah jelas belum? Kalau sudah, kalian buat kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu kamu tulis di buku catatan. Setelah itu kamu upload di K13 e-learning. Kesimpulannya itu terdiri dari 5 nomor. Yang pertama, pengertian bahan pangan pokok. Yang kedua, jenis bahan pangan pokok. Yang ketiga, pengertian serelia dan jenisnya. Yang keempat, pengertian kacang-kacangan dan jenisnya. Yang kelima, pengertian umbi dan jenisnya. Oke, kesimpulannya itu saja. Jadi kesimpulannya itu cuma 5. Kamu tulis, terus kamu upload di K13 e-learning. Waktu pengumpulannya sampai minggu depan. Jadi ibu kasih estimasinya 1 minggu. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4. Berarti tanggal 10 paling telat ya. Tanggal 10 jam 4 sore. Oke. Terima kasih. Kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.